Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada sebagian para sahabat yang tidak diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mencurahkan isi hati mereka. Ingin curhat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bersama, ketika seseorang tidak diberikan rizki yang lapang, maka mereka memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam hidup, keterbatasan dalam mengkonsumsi, keterbatasan dalam beraktivitas. Dan inilah yang ingin mereka keluhkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak apa yang mereka nyatakan dan apa yang mereka ungkapkan. Dan mari kita bandingkan ungkapan mereka dan curhatan mereka dengan curhatan orang-orang pada detik ini. Mereka datang di hadapan Nabi dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah meninggalkan kita. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah meninggalkan kita dan telah mengalahkan kita dengan membawa pahala yang sangat banyak. Apa maksud dari perkataan mereka? Mereka jelaskan. Mereka katakan, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu salat sebagaimana kita salat. Wa yusumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kita orang-orang miskin berpuasa. Walahum fadlun min amwal. Dan mereka memiliki keutamaan, kelebihan dengan harta-harta mereka. Yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yatasaddaqu wa yujahidun. Mereka mengatakan, namun mereka memiliki keutamaan. Orang-orang kaya itu bisa haji dengan harta mereka dan kami tidak bisa naik haji. Orang-orang kaya itu bisa berumrah, namun kami tidak bisa berumrah. Orang-orang kaya itu bisa berjihad dengan harta dan berinfak serta bersedekah, sedangkan kami tidak bisa berjihad. Dan kami tidak bisa berinfak dan bersedekah. Bahkan mungkin kami selalu mendapatkan uang sedekah dari mereka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dirasakan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW. Ini yang mereka keluhkan di tengah-tengah keterbatasan mereka. Pada saat mereka makan seadanya, minum seadanya, pakaian seadanya. Namun yang menjadi ganjalan di benak mereka, itu bukan mobil orang kaya. Yang membuat mereka iri, bukan rumah orang kaya. Yang mereka sedihkan, bukan aksesoris dan perhiasan orang kaya. Yang mereka sedihkan adalah kenapa mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang kaya beramal. Orang kaya bisa mengamalkan amalan mereka dan mereka tidak bisa mengamalkan amalan orang kaya. Ini jelas tercermin ketika mereka mengatakan yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu sholat sebagaimana kita sholat. Karena tidak ada syarat sholat harus miskin, kan begitu. Mereka sama-sama berdiri di saf yang sama, mendengarkan bacaan imam, mendengarkan bacaan Nabi SAW, baik yang kaya maupun yang miskin. Ketika orang miskin berpuasa Ramadan, orang-orang kaya pun berpuasa Ramadan. Bahkan ketika orang-orang miskin berpuasa Senin Kamis, berpuasa Ayyamul Bid, berpuasa Nabi Daud, banyak orang-orang kaya pada zaman sahabat itu berpuasa dengan puasa sunnah yang sama. Namun, orang kaya bisa mengerjakan haji, orang kaya bisa berumrah, orang kaya bisa berjihad, orang kaya bisa bersedekah. Dan inilah hambatan yang dialami oleh orang miskin. Oleh karena itu Nabi menghibur mereka. Nabi memberikan solusi kepada mereka. Nabi mengatakan, maukah kalian aku berikan sebuah amalan
yang apabila kalian lakukan, kalian bisa menyaingi orang kaya tersebut. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kalian kecuali orang yang mengamalkan apa yang kalian amalkan. Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Bertasbihlah kepada Allah, ucapkanlah subhanallah, ucapkan alhamdulillah, ucapkan Allahu Akbar setiap selesai salat 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah memberikan opsi lain kepada kalian? Bukankah Allah telah memberikan alternatif kepada kalian sehingga kalian bisa mengalahkan orang kaya? Lalu Nabi mengatakan, "Inna bikulli tasbihatin sadaqah." Sesungguhnya setiap lafaz tasbih yang kalian ucapkan itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir yang kalian ucapkan itu bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid kita ucapkan alhamdulillah itu bernilai sedekah di sisi Allah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap kalimat tauhid yang kita lafadzkan la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Dan ketika kita mengajak kepada kebaikan itu bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Dan mencegah kemungkaran itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian berhubungan dengan istri kalian karena mengharapkan ridha Allah, menjaga diri dari hal yang haram, itu adalah sedekah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memikirkan dunia, walaupun mereka tidak punya dunia. Mereka tidak memikirkan harta, walaupun mereka tidak punya harta. Karena bagi mereka, dan yang ada di dalam hati mereka adalah sabda Nabi SAW. "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran min syurbata ma." Apabila dunia itu di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun setetes air. Itu yang ada di benak orang-orang miskin pada zaman Nabi kita SAW. Oleh karena itu marilah kita renungkan, bukan hanya kita saja yang miskin, bukan hanya kita saja yang memiliki keterbatasan, bukan hanya kita saja yang menghadapi cobaan-cobaan hidup. Orang-orang terbaik dulu, para wali-wali Allah, generasi terbaik pun di antara mereka ada yang mengalami hal yang serupa dengan kita, bahkan lebih parah lagi. Dan mereka tidak pernah menjadikan dunia sebagai parameter. Mereka tidak pernah mengiri, dan mereka tidak pernah dengki dengan kekayaan orang-orang kaya. Semoga ini jadi bahan renungan bagi kita, khususnya bagi yang berbicara. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.